Di sebuah desa terpencil terdapat beberapa geng yang berebut emas kaisar. Halo penggemar layar Jojo, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Man with the Iron Fist pada tahun 2012. Yuk, nggak usah berlama-lama, kita intip ulasannya. Di sebuah desa hutan terdapat seorang pandai besi yang bernama Thaddeus. Desa itu dikuasai oleh sebuah perguruan atau dengan istilah klan, di mana klan Singa menjadi penguasa terkejam. Masa perang antar geng membuat pesanan peralatan perang dari Thaddeus meningkat. Thaddeus memiliki seorang kekasih yang bernama Lady Seal. Lady Seal bekerja di sebuah tempat yang bernama Pink Blossom. Suatu saat nanti ketika tabungan penuh, mereka bercita-cita untuk pergi dari desa hutan. Pada suatu hari, klan Singa dipimpin Singa Emas menghadap gubernur, didampingi Singa Perak dan Singa Perunggu. Mereka ditugaskan untuk mengawal pengiriman emas kaisar untuk melewati desa hutan. Namun, Singa Perak dan Perunggu gelap mata dan berusaha membunuh Singa Emas dengan orang bayaran yang bernama Dagger. Singa Emas pun tewas, tapi orang mengira Singa Emas tewas terbunuh oleh karena klan Serigala. Lalu kemudian Chen yang merupakan asisten Singa Emas segera melapor kepada Chenyi, anak dari Singa Emas, jika ayah Chenyi sudah tewas. Chenyi pun terkejut mendengar hal itu. Tak lama berselang, Chenyi segera berkuda bersama Chen menuju desa hutan untuk melakukan balas dendam. Sementara itu, klan Singa akhirnya dipimpin oleh Singa Perak. Singa Perak memerintahkan anak buahnya agar menyerang klan Serigala. Klan Serigala juga ternyata selalu siap siaga dengan memesan senjata pada Thaddeus. Begitu juga klan Singa datang pada Thaddeus untuk memesan senjata mereka. Kabar akan melintasnya emas kaisar di desa hutan membuat orang-orang semakin ramai, berlomba-lomba untuk mendapatkan emas tersebut. Di sisi lain, Singa Perak diam-diam ternyata menyuruh orang untuk menghabisi Chenyi, namun usahanya gagal. Saat di perjalanan, dua orang jujur anak buah Singa Perak menghentikan Chenyi dan menceritakan jika sebenarnya Singa Peraklah yang telah menghabisi Singa Emas. Lalu Chenyi dan rombongan tiba di desa hutan dan turun dari kuda. Segera setelah itu, Chenyi menyuruh Chen untuk memanggil Singa Perak. Namun sayang, Chen tertangkap dan dibunuh oleh orang super yang bernama Crash Body, anak buah dari Singa Perak. Chenyi dan Crash Body lantas bertarung. Di sini Chenyi berhasil dikalahkan oleh Crash Body. Thaddeus yang berada tak jauh dari tempat itu melihat Chenyi pingsan dan menggotong Chenyi ke dalam kamar. Esoknya, pasukan pembawa emas kaisar datang di desa hutan dan mereka menginap di penginapan naga. Mendengar kabar itu, Singa Perak dan rombongan datang. Mereka memaksa untuk meminta emas tersebut, namun pasukan pembawa emas menolak, sehingga tak dapat dielakkan. Pertarungan perebutan emas pun terjadi. Pertarungan di tempat itu berhasil dimenangkan oleh Singa Perak. Mereka lantas membawa emas tersebut pulang. Di sisi lain, gubernur kaget mendengar kabar itu dan mengirim ribuan pasukan Dajjal untuk mengambil kembali emas tersebut. Sementara Chenyi tersadar dari pingsannya dan dia melihat Thaddeus di hadapannya. Lantas, Chenyi bertanya, mengapa Thaddeus menolongnya? Thaddeus mengatakan jika ia merasa bersalah karena sudah menempas senjata yang digunakan untuk membunuh ayah Chenyi, yaitu Singa Emas. Chenyi lantas meminta Thaddeus membuatkannya senjata yang paling ampuh untuk membalas dendam. Thaddeus pun setuju. Ia berharap ini bisa menebus kesalahannya pada Singa Emas.
Setelah selesai, nanti Thaddeus ingin pergi bersama Lady Silk meninggalkan tempat itu. Karena singa perak mengetahui jika Kenny masih hidup, mereka lalu menangkap Thaddeus dan menyiksa agar Thaddeus buka suara akan keberadaan Senyi. Namun Thaddeus tetap kekeh diam saja. Akhirnya tangan Thaddeus dipotong oleh kelompok singa yang bernama Breastbody. Thaddeus berhasil diselamatkan oleh seorang yang bernama Jack. Ia lantas dibuatkan oleh Jack tangan besi. Setelah jadi, Thaddeus akhirnya memiliki tangan namun berbentuk besi. Kenny lantas mendatangi Thaddeus. Mereka menyusun rencana untuk mengalahkan klan singa. Di sisi lain, pasukan singa semakin cekatan untuk mengamankan emas rampokannya dengan mendatangi Pin Blossom dan bekerja sama untuk menyimpan emas tersebut di tempat rahasia penuh jebakan dalam bentuk peti. Malam harinya, emas tersebut sudah dipindahkan tanpa sepengetahuan mereka. Ada seorang anak gelandangan dari Thaddeus yang berhasil mengintip dan melaporkan kejadian tersebut pada Thaddeus. Lady Silk pun beraksi di sebuah kamar. Ia gagal membunuh Breastbody. Lady Silk justru balik terbunuh oleh Breastbody. Lalu segera Thaddeus dan Kenny bergerak menuju tempat Pin Blossom. Sampai di sana Thaddeus sedih karena kekasihnya Lady Silk telah tewas. Pertarungan dengan pasukan singa tak dapat dielakkan. Kenny menggunakan senjata barunya. Secara tiba-tiba Thaddeus muncul di ruangan Pin Blossom. Ia ingin balas dendam atas kedua tangannya dan kekasihnya Lady Silk. Thaddeus mengamuk menghajar pasukan klan singa dengan tangan besinya. Sementara Jack dan Kenny berhadapan dengan singa perak dan Danger. Dalam pertarungan tersebut, Jack berhasil menangkal serangan dari senjata Danger. Sementara itu, singa perak memanfaatkan ruang kaca untuk mengelabui Kenny. Kenny pun terkecoh, namun Kenny berhasil keluar dari ruang kaca tersebut dan menikamkan senjata ke arah singa perak. Kenny juga memotong tali yang menahan peti emas sehingga tumpukan tersebut menimpa singa perak sampai tewas. Sementara Jack masih bertarung dengan Danger dan pada akhirnya Jack berhasil mengalahkan Danger dengan rantai dan menusukkan pedang ke arah Danger. Sementara Thaddeus masih bertarung dengan tangan besinya dengan Breastbody. Thaddeus menggunakan trik-trik jitunya dengan mencari titik-titik lemah yang ia ingat pada saat belajar bersama biksu, sehingga ia mampu mengalahkan Breastbody. Pasukan Dajjal pun tiba dan bersiap menghancurkan tempat Pin Blossom. Namun Jack secara tiba-tiba muncul mengatakan jika emas sudah aman. Ternyata Jack merupakan seorang utusan kaisar. Akhirnya emas itu pun berhasil sampai ke tujuan. Sementara Kenny dan Thaddeus kembali melanjutkan perjalanan dan berakhirlah alur cerita film ini. Semoga film ini menyenangkan bagi kalian semua. Terima kasih.